Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bi sanadil muttasil ila imam al-hafiz al-hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain. Qala kitabu bada al-khalqi ila kala babun, ini satu bab ma'asaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min jirahatin yawma Uhud. Ini satu bab, boleh baca babun ma'asaba atau babu ma'asaba, itu dua bacaannya itu. Menurut ahli nahwu kedua-duanya boleh. Apa yang dikena, ma'asaba apa yang mengenai Rasulullah, minal jirahi dari luka-luka yaum Uhud. Jadi ini hadis yang menceritakan sedikit, ada beberapa hadis di sini menceritakan lukanya Rasulullah dan sifatnya orang-orang yang melukai Rasulullah itu. Kemudian Imam Bukhari menuturkan dia punya sanad sampai di dalam peristiwa itu. Qala haddatsana Ishaq ibnu Nasrin, ini gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq juga gurunya, ada satu buku namanya Masnad Ibnu Abdul Razzaq, dan juga ada satu buku namanya Qiyamul Lail yang dikarang oleh Ibnu Nasrin. Kesemuanya ini ada bukunya. Ma'mar, dari Ma'mar Al-Hammami. Ini Hammam adalah muridnya di Hurairah. Sami Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadda ghadabullah ala qaumin fa'alu bi nabiyhi yusiru ila rubaiyatihi. Istadda ghadabullah ala rajuli yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah. Ini ucapannya Rasulullah terjadi pada waktu peristiwa Uhud, dan Rasulullah itu dipedangi sampai topi besinya itu pecah, masuk di lehernya, tersumbat di giginya, sampai dikeluarkan dia punya topi itu, ikut tercabuk giginya 4. Pada waktu itulah Rasulullah tidak sembarang diucapkan, tapi hanya mengatakan istadzagadullah, sangat atau kuat sekali murkanya Tuhan ala kaumin, atas satu kelompok fa'alu binabiyin, yang melakukan terhadap nabinya, yusir Rasulullah menunjuk ila rubaiyati, kepada gigi 4 yang di muka itu. Jadi rubaiyah itu isi isi pangolotai di bicau. Pada waktu itu Rasulullah dipedangi masuk al-baidah, itu baidah dalam bahasa Arab ada 2. Baidah telur, telur atau topi besi. Jadi dalam bahasa Arab itu al-baid, topi besi atau telur. Itu diartikan dalam bahasa Arab telur atau topi baja. Nanti ada barangkali kalimat sini. Sangat marah sama murhaka Allah kepada orang yang melakukan terhadap nabinya. Lalu Rasulullah nabinya yasiru ila rubaiyati, jadi boleh ditunjuk atas nama giginya semua nabi. Jadi giginya Rasulullah, tangannya, rambutnya, kakinya, itu semua unsur nabi, itu tidak boleh dipisahkan. Ada apalagi kalau disebut Rasulullah tidak boleh dipisahkan dari Muhammad, pangkatnya tidak boleh dipisahkan. Makanya tunjuk giginya itu nabinya Allah, giginya ditunjuk, karena itu dijatuhkan. Itu namanya majasi. Ya, kalau orang tidak tahu bahasa majasi atau sindiran di dalam bahasa Indonesia, maka banyak kalimat di dalam Quran atau hadis
seolah-olah dusta. Ya, kalau saya melihat Ibaco. Sebenarnya kalau kita dari muka hanya melihat wajahnya. Kalau di belakang hanya melihat belakangnya, kalau di samping dan begitulah. Ya, kecuali kalau dia saya mengangkat. Beda itu. Apa? Saya tempeling. Nah, beda juga. Saya tunjuk. Beda. Jadi itu bahasa Arab kalau saya mengangkat Muhammad. Itu benar. Tapi kalau saya melihat Muhammad, ya jangan dulu melihat dari mana. Hanya wajahnya. Yang satu mengatakan, saya tinju. Agaknya bukan kena sedena. Ya, atau saya cubit. Ya, itu namanya majaz mursal. Yang disebut sebahagian dimaksud keseluruhan. Atau sedikit saja. Jadi di sini ada isyarat ya, makanya di dalam hadis ini kata Abi Hurairah yusiru, pada waktu Rasulullah mengatakan asyaddu ghadabullahi ala qaumin falu bi nabihi, sangat berat keras murkanya Tuhan kepada orang yang melakukan binabihi. Kemudian yusiru, ini beritanya Abi Hurairah, Rasulullah menunjukkan ila rubaiyati, kepada giginya yang 4 di muka itu. Lalu ditambah istadzagadullah, sangat besar sama kuat murkanya Allah ala rajulin, atas seorang yaqtulu rasulahu, dia melawan. Di sini kita artikan melawan ya. Karena yaqtul itu biasanya qatal membunuh, tapi kenyataannya mau membunuh Rasulullah sama hukumnya dengan membunuh. Yaqtul. Mestinya ayudaribu atau sahimu atau yusayifu. Kalau di pedang yusayifu, yudaribu. Tapi di sini dipakai yaqtul. Jadi menyakiti Nabi itu, melawan Nabi sama saja dengan membunuh Nabi. Itu maksudnya ini. Jadi yaqtulu rasulahu fi sabilillah. Inilah ucapannya Rasulullah pada waktu marah. Bukan untuk dirinya, karena tugasnya Rasulullah ini adalah amanat dari Allah. Jadi kalau yang menyampaikan dihalangi, artinya tujuan Tuhan itu daripada perintah itu dihalangi. Lalu selanjutnya hadis ini sama. Kalau hadatsana Makhlad Ibnu Malik, ini Makhlad bin Malik juga punya maslad. Kalau hadatsana Yahya bin Sa'idin al-Amawi, hadatsana Ibnu Jurayj ya, Jurayjin an Amr bin Nilarin. Di dalam ilmu khat, kalau kita melihat amarah baru ada wawunya dibaca Amr, kalau tidak ada wawunya dibaca Umar. Ilmu khat. Jadi kalau kita menulis itu baca Amr tambah waw belakangnya ra itu. Kalau Umar tidak ada wawunya. Ya, inilah gara-gara di Khalifatul Umayyah pernah banyak dikorbankan ahli nahu, ditangkap semua. Gara-garanya ditangkap hampir semua contoh nahu pada itu daraba Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran, tidak pernah didapatkan daraba Amrun Zaidan. Katanya ini ahli-ahli nahu ini tidak adil. Hanya Amr selalu dipukul. Dipakai baca daraba Amrun Zaidan. Tidak ada daraba Zaidun Amran. Maka raja pada waktu itu, kena raja hampir jahil itu. Kenapa ulama-ulama ini selalu Amran pemeran mereka dulu tangkap semua? Tidak ada alasannya. Kenapa begitu susahnya ini? Ini namanya menghinakan orang. Semua orang diberikan nama Amran, hina itu dipukul.
Zaidun selalu memukul. Daraba Zaidun Amran. Tanya satu, tidak ada yang masuk. Kita mana? Sehingga satu orang tua tinggal. Ustaz, maka tu narasi tu tadi toti tikema tu semagai capu mana pan nawai tarungku. Mari tarungku. Semabi begare. Itane biarungi. Aga salanero Amr nasi kedumuan daraba Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran. Kopi kasih contoh sama raja kenapa? Katanya ini orang bodoh semua ini. Orang tahu tidak ada yang tahu jawaban. Apa itu? Kenapa Amr selalu dipukul? Zaidun selalu memukul. Sedikit umurnya kasih. Ya, orang tua ini mesti. Nah, memang harus begitu. Kenapa harus? Katanya ini Amr pencuri. Amr pencuri. Jadi bagaimana pencuri? Memang dipukul. Apa yang dicuri? Dicuri wawunya Daud. Itu Daud mesti dipakai wawu kali tulis. Daud. Kenapa jadi satu? Diambil Amr ini wawunya satu. Itu makanya setelah dipukul. Jadi kan tulis ini cerita ahli nahu. Talolan na singiro kremagai. Nah nahu wawuna Daud. Daud. Dua wawuna. Itu mesti double. Daud. Kalau ada orang baca Daud salah. Tapi orang busuk Daud orang Bugis. Kalau orang Makassar Daud bahasa Arab mesti pakai dua wawu tapi ditulis satu kena dicuri oleh Amr satu. Setiap tulis Amr itu harus ada wawu. Ya kalau Umar tidak ada wawu jadi Ahmad daraba Zaidun Amran dipakeras-keras sosok pengira patalolan. Ya itu ceritanya. Lepas ini semua. Itu cerita tukang nahu ya, ahli nahu. Jadi banyak lo lucunya juga. Semua alat ada ceritanya itu. Inilah Amr. Jadi Ibni Dinarin an Ikrimah. Tahu Ikrimah ni? Ikrimah Ibni Abi Jahlin. Rasulullah pernah menangis. Pikir kenapa menangis? Saya menangis karena melihat Abu Jahal masuk di surga. Kalau menangis, selalu menangis. Padahal Abu Jahal sudah diambil kepalanya, dilemparkan ke depan Rasulullah. Rasulullah syukur pada waktu dilemparkan kepalanya Abu Jahal. Setelah tidur, kenapa boleh terjadi? Abu Jahal masuk di surga. Berpikir Rasulullah. Aja amu pan rasa Abu Jahal perang berita mas kami surga. Begitu lama-lama dibuka Mekah, yang mau Fatih Mekah. Jadi salah satu orang disuruh bunuh ini Abu Jahal. Ikrimah. Ada 8 orang, alhamdulillah. Rasulullah berpesan, apabila kamu ketemukan 8 orang ini, biar dalam kelambu Ka'bah bunuh juga salah satu saudara susunya Umar. Di mana saja kamu ketemukan, ambil kepalanya. Ya, ini kasih yang ini Ikrimah lari ke Jeddah. Sampai di Jeddah berpikir, lebih baik saya mati di tengah-tengah laut daripada dicincang oleh sahabatnya Muhammad. Naik di perahu. Pada waktu naik di perahu, tiba utusannya Rasulullah. Dia pakai serbannya Rasulullah. Ikrimah. Tanya apa? Kamu dipanggil oleh Rasulullah. Nah saya sudah coba-coba nih perahu tapi tidak biasa. Datang gelombang. Saya dengar orang itu berteriak Allah Allah. Jadi saya kembali ke daratan ini. Saya disuruh oleh Rasulullah kejar kamu. Saya mau diapa? Mau dibunuh? Kata tidak. Rasulullah menunggu kamu. Ya sampai di hadapan Rasulullah masuk Islam. Inilah Ikrimah. Setelah itu baru Rasulullah tahu anak-anak paling matami suruh kita ni yang bawa.
Nah, baru dia tahu. Jadi itu ta'wil dan takwilur ru'ya perlu juga dipelajari. Ta'wilur ru'ya. Tapi kalau salah sebut, awas. Kena mimpi siapa yang pertama menyebut itulah dijadikan, disahkan oleh Tuhan. Umumnya di Sulawesi ini kalau orang mimpi agak tuh kata dulu kak Ustaz agak wite mak dene siku ya bagaimana tahu ini itu saya pernah terjadi di mukanya saya alwi di Mekah itu saya punya guru itu ada orang muridnya dari Jawa itu terus ya Syekh ra'aitu fil mana anna asnani tersakatat wite ilan nepiku isiku mak dan mana telu macam awan ni guru tak Syed Alwi Al-Maliki makadai fi biladi kampung munasab katuluturi mak dan sinata dan semuanya mati sajina salah ya roh ada apa guru tak ada sengkanamu asengka pergi ke Jawa Tengah siaga telu elok mana boti tahu ni jadi diarahkan itu kepada yang baik. Jadi kita pelajari ya. Wite lekum min we mege asengele boru babu amu. Jatuh. Mungkin tahu. Ya. Semua orang yang mimpi minum air itu bagus. Semua orang yang mimpi berenang itu bagus. Semua orang mimpi terbakar rumahnya itu bagus. Ya, tapi kalau ada mimpi, orang yang mimpi itu arif binafsihi. Ada suatu orang mimpi, dia merasakan diikat kakinya, diikat lehernya, terus bangun terkejut. Itu jangan diucapkan. Tapi menghadap ke kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada kejelekan-kejelekan yang saya lihat daripada kekuatan Tuhan. Dan kita meniup ke kanan, jangan diceritakan kepada orang-orang itu, karena orang itu tahu bahwa mimpi ini tidak baik. Jadi jangan ada main-main. Kada wita lek menipu kira welu boru babu amu. Tidak boleh itu. Ya. Jadi mimpi juga itu asalnya mimpinya Nabi Yusuf di dalam tahanan itu. Begitu mimpi ada orang suka lelutingnya bikin-bikin saja. Jadi dia tahu bahwa Nabi Yusuf ini dianggap orang sama dia. Jadi orang pagi-pagi mimpi betul datang dia sengaja mau bikin satu provokator bagian Yusuf apa saya ini mimpi apa saya mimpi dalam tidur saya membawa bakul dan di atas kepalaku itu ada roti kemudian roti itu dimakan oleh merpati. Nabi Yusuf mengatakan, jangan main-main ya. Katanya tidak, saya tidak main-main. Dia sadar betul ya, jangan main-main di sini karena ini bukan permainan. Tapi dia berkeras, tidak main-main. Ya, jadi Nabi Yusuf ini kalau tidak main-main tenang. Kamu akan bebas sesudah minggu ini. Sesudah bebas nanti kamu diundang oleh Raja Mesir untuk menjadi pelayan tukang masak. Tapi satu hari karena kau punya kesalahan, maka kamu akan dihukum gantung sampai dimakan otakmu oleh burung. Katanya tidak, saya main-main. Maka disebut oleh Quran, Qudiyal amr ladzi fihi tastaftiyan. Sudah diputuskan oleh Allah apa diucapkan Nabi Yusuf itu, karena kau main, tapi ini tidak boleh main, mesti begini. Begitu nasinya nanti di dalam Quran. Qudiyal amru ladzi fi tastaftiyan, gantung sampai mati, sampai dimakan burung itu otaknya.
Nah, makanya itu pesan kalau ada orang mimpi jangan sembarangan ya. Pertama, orang yang diperkirakan iri kepada kita jangan dikasih tahu. Dan juga orang terlalu penati kepada kita jangan dikasih tahu. Tapi kasih tahu orang yang boleh mendoakan atas keselamatan kita ini melalui mimpi. Karena mimpi itu adalah bayangan. Bayangan. Orang-orang yang murni hatinya persis itu kalau kita sudah foto, lalu selesainya itu ada yang bersih sudah dicuci, ada juga belum. Kalau orang-orang sufi, orang bersih terus dilihat, ini begini. Sedangkan Abu Bakar di hadapan Rasulullah mengatakan Abu Bakar sebagian salah, sebagian benar. Dan tunggu semuanya. Ya makanya usahakan kalau ada bertanya mengenai mimpi, ya bagaimana caranya orang yang mendengar itu dapat senang mendengar. Jangan dikejutkan orang tak pakai magai. Elo mintomi boro buamu ya suruh minuai mega. Jadi begitulah mimpi ya. Ani bin Abbas. Ya, Ani bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas min ulama sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid din. Tidak didoakan Allahumma fassirhu, tidak didoakan juga Allahumma hadisu, tapi didoakan Allahumma faqihu fid din. Berikanlah ilmu fikih dalam agama ini. Ada riwayat lain mengatakan wa'allimu ta'wil, dan berikanlah dia kemampuan untuk mentawilkan Quran. Ada dua. Ini Abdullah bin Abbas. Dan ini salah satu sepupunya Rasulullah min awliyaillah. Di masa Taif 100 kilo dari Mekah. Pada waktu meninggal, beliau ini ada kuburan terkenal di Taif, kalau tidak Taif. Pada waktu mati, beliau ini diangkat. Begitu diangkat, terbang satu burung, ya warnanya hijau, terus bersuara, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada riwayat setelah terbang itu dibuka, dia tidak ada di kafannya. Inilah dasar sebahagian orang yang sudah di kafan hilang daripada kafannya. Inilah ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abdullah bin Abbas juga mengatakan kalau astagfirullah sangat kuat murkanya Tuhan, mangkatalun nabiyyu, orang-orang yang dibunuh oleh Nabi. Jadi Nabi fa'il ya. Katalahun nabiyyu, yang dibunuh oleh Nabi fisabilillah. Istadaqadullah, sangat besar murkanya Allah ala qaumi, atas satu kelompok damau wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengeluarkan darah, mengalirkan darah di wajah nabinya. Hadis ini namanya hadis mauquf. Hadis mauquf ucapannya Abdullah bin Abbas. Yang tadi hadis dulu itu adalah hadis marfu. Hadis marfu yang dikeluarkan diucapkan oleh Nabi sendiri. Hadis mauquf diucapkan oleh sahabat tanpa disebut Nabi. Tapi disebut juga hadis mauquf. Sekarang ada satu pertanyaan, apakah memang ada orang pernah dibunuh oleh Rasulullah? Karena kalimat hadis ini mangkatalahun nabiyyu. Ya, kalau nahu ya, an-nabiyyu fa'il, orang-orang yang dibunuh oleh Nabi. Muncul pertanyaan, apakah ada orang yang dibunuh oleh Nabi? Di dalam sejarah memang ada yang dibunuh oleh Nabi, ialah Ubay ibn Khalaf, dibunuh oleh Nabi.
Mengapa dibunuh? Ubay ibnu Khalfin dibunuh oleh Nabi pada waktu Rasulullah di Mekah. Dia memelihara, ini Ubay ibnu Khalf memelihara satu ekor kuda. Lewat Rasulullah, wah indahnya kau punya kuda ya. Iya memang Muhammad indah, tapi inilah kuda nanti saya pergunakan untuk membunuh kamu. Begitu. Itu kasarnya orang. Ayana sengaja nyereng pakai matu tenangin puno kok. Tapi Rasulullah tidak lebih jawabannya, insya Allah saya akan bunuh kamu. Pergi Rasulullah, tidak panjang. Setelah terjadi ini perang Uhud, nah makanya disebut di sini. Sudah banyak lari sahabat. Datanglah kuda ini terbang, memang dipelihara betul-betul. Maju Talha, bilang, kau sudah mundur. Maju Abu Bakar, mundur. Maju Sayyidina Ali, sudah mundur. Kenapa? Ini orang memang saya mau dibunuh. Pernah di Mekah, dia mengatakan saya mau kendarai kuda ini untuk membunuh, kamu biarkan. Jadi Rasulullah mengambil satu biji kerikil. Apa dibaca? Marah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilontak karena dia punya ujung leher. Dia miring terus sampai jatuh. Kata Nabi Muhammad dibunuh betul, mati gara-gara itu. Inilah orang yang dibunuh oleh Rasulullah. Tapi alat dipakai membunuh tidak mungkin membunuh. Tidak mungkin membunuh. Jadi bukan dicincang dengan pedang, bukan dipergunakan alat yang boleh membunuh, tapi tidak masuk akal. Begitu sampai di lehernya, miring terus sampai jatuh mati di situ. Inilah Ubay bin Khalaf dibunuh oleh Rasulullah dengan satu biji kerikil. Nah, jatuh. Karena Rasulullah mengatakan jangan yang menghalangi saya di apa? Dimaksud itu mau dibunuh. Tapi saya katakan insya saya akan bunuh kamu. Ini membunuh Rasul. Ini sebahagian orang yang paling celaka yang dibunuh oleh Nabi. Dan namanya itu Ubay bin Khalfin, orang kayanya Mekah. Itu orang pada waktu mau berperang tidak ada topi baja yang cocok kepalanya. Begitu besar. Ya, semua mau dipinjam, tidak ada cocok. Pakai serban yang besar sekali. Setelah mati, jatuh ke situ, tidak ada yang boleh angkat, kena berat. Sama dengan gajah badannya. Maka tarik kakinya. Sampai tersangkut dagingnya di batu. Dibuang, di Kaliwi Badar. Di gunung sumur tuanya Badar. 3 hari kemudian, sahabat sudah ada yang sampai di Madinah, ada kafilah lalu di tempat itu, dia tidak tahu bahwa ada ditanam orang mati di itu. Terus dia melihat orang hitam keluar, dirantai lehernya berteriak. Lari orang ini. Sampai di Madinah, dia melapor. Ya Rasulullah, saya lewat di Kalibi Badar. Itu Kalibi artinya sumur yang tidak ditembok pakai batu biasa. Ada orang keluar itu hitam sekali, dirantai lehernya, katanya itu nih Ubay bin Khalaf itu. 4 hari sudahnya dia lari keluar dari sumur itu memanggil orang. Jadi itulah orang yang dibunuh oleh Rasulullah.